Karena tanpa mereka kalian tidak akan tahu membaca, tidak akan tahu menghitung. Sama seperti ibu bisa berdiri pada saat ini karena dulu pun diajar oleh seorang guru. Sebelum memulai pembelajaran, ibu mau dengar dulu semangatnya. Coba tepuk semangat kelompok. Semangat iya. Semangat iya. Sekali semangatnya hari ini. Nah, absen dulu ya. Dengan Alifah, Humaira. Jadi semuanya hadir ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, ibu mau tanya dulu, siapa di antara anak-anakku yang masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya? Bila tentang pantun. Tentang pantun dulu apa yang dibahas? Ciri-ciri pantun. Kemudian kita membuat apa? Ya, kita membuat papan kita pantun. Kedua kita membahas tentang apa? Ya, bagus. Sistem peredaran. Sistem peredaran darah pada manusia. Apa saja yang kita bahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia? Organ peredaran darah apa? Jantung, paru-paru, pembuluh darah. Hebat sekali anak-anakku. Mari kita beri dulu anak-anakku semua tepuk apresiasi karena sudah mengingat pembelajaran kita sebelumnya. Tepuk apresiasi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Apakah semuanya semangat? Semangatmu! Semangatku! Mari kita bersama-sama mendengarkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu ibu membacakan tujuan pembelajaran yang pertama? Dila. Siswa mampu menjelaskan isi dan amanat pantun dengan benar. Bagus sekali. Siswa mampu membuat peta pikiran penelitian dalam peredaran darah pada manusia dengan kreatif. Ya, baik. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pada pembelajaran ini selain kita akan belajar mengenai gangguan pada organ peredaran darah, kita akan membuat peta pikiran tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia. Semua sudah siap? Siap! Perhatikan, ini apa? Ini adalah sebuah pantun. Ada yang bisa membacakannya dengan intonasi yang baik? Coba, Tante Yanti. Apa gunanya buah nipah kalau tidak bisa dimakan? Apa gunanya harta melihara kalau sakit seluruh badan? Bagus sekali. Sekarang, siapa yang bisa menentukan tema dari pantun? Apa gunanya buah nipah kalau tidak bisa dimakan? Apa gunanya harta melimpah kalau sakit seluruh badan? Dia bertema tentang apa? Kesehatan. Gila yang benar, tentang kesehatan. Bagus sekali. Jadi tema pantun ini yaitu tentang kesehatan. Kemudian ada yang bisa menyebutkan apa makna dari pantun. Apa maknanya pantunnya terdapat di baris berapa? Baris 3 dan 4. Bagus sekali ya. Apa gunanya harta melimpah kalau sakit seluruh badan? Artinya apa? Meskipun kita memiliki harta yang banyak, tapi kalau kita tidak sehat maka semuanya tidak berguna. Ya, betul sekali, tidak berguna, tidak ada artinya. Jadi kesehatan itu penting, sama seperti tema kita, sehat itu penting. Jadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya, kita akan membuat pantun secara mandiri. Apakah semuanya siap? Semangat boy! Mengenai cara membuat pantun, kalian perhatikan video pembelajaran yang ditampilkan. Yang pertama, sebelum kalian membuat
pantun, tentukan dulu tema atau topik dari pantun yang akan kalian buat. Perhatikan, jadi kalau kita membuat pantun, kita terlebih dahulu membuat baris ketiga dan keempat. Ya, karena intinya ini di bagian isinya, ya. Sampai di sini paham? Paham. Kalau begitu, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Kalian akan membuat pantun secara mandiri. Tapi sebelum itu, kalian analisis dulu. Ada satu bait pantun, kalian analisis apa maknanya, ya. Jadi ini pantun yang akan kalian analisis maknanya, ya. Kemudian kalian akan menuliskan pantun hasil karya kalian atau hasil buatan kalian. Ada kolom yang telah disediakan, ya. Kemudian tema pantun kita yaitu kesehatan. Semangat, semangat. Nah. Baik, sudah selesai pantunnya? Sudah? Kalau begitu, Ibu mau dengar dulu pantun dari siapa, ya? Ya, coba pantunnya Hilda. Baca, ya, kasih keras suaranya. Kemudian, yang lain perhatikan. Coba dengar pantun hasil karya Hilda. Jalan-jalan pergi ke pagi, tidak lupa membeli salad. Kalau badan sedang sakit, merasa apapun tak enak. Bagus sekali. Bagaimana pantunnya Hilda? Sekarang silakan kumpulkan pantun hasil karyanya. Kumpulkan ini. Oke, sebelum lanjut pada materi berikutnya, kita lakukan breathing. Oke, semuanya berdiri. Sekarang kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Jadi silakan lihat videonya, kalian akan mengetahui apa saja penyakit yang menyerang organ peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka peredaran darah akan mengalami gangguan pula dan tidak dapat bekerja dengan baik. Lalu apa saja ya jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Jadi perhatikan, gangguan organ peredaran darah ada dua, ya. Faktor non keturunan dan faktor keturunan. Non keturunan ada 6: jantung koroner, hipertensi, hipotensi, varises, anemia, dan kanker darah. Ada 6, ya. Kemudian faktor keturunan ada 2: hemofilia dan thalassemia. Jadi ada 8, ya, gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Yang satu, Nista Nurjana, dan Muhammad Bisma, Almahera, dan Syakila. Ya, silakan berdasarkan. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian pelajar, ya. Dalam satu kelompok ada 4 topik, ya. Yang sudah dibagikan bahan ajar silakan dibaca.
varises. Jadi yang dapat materi atau topik jantung dan varises, jantung koroner dan varises siapa? Vanda, Dila dan Bisma. Sekarang silakan duduk bersama teman yang sesuai topiknya. Yang sama topiknya silakan duduk bersama. Kalian telah duduk bersama kelompok ahli kalian ya. Jadi yang kalian bahas saat ini adalah sama-sama topiknya ya. Ada yang membahas topik anemia dan leukemia ya. Mana nih kelompok anemia dan leukemia? Nah, silakan kalian berdiskusi. Karena kalian harus pahami materi tulis bagian pentingnya. Karena kalian nanti kembali ke kelompoknya, kalian menjelaskan tentang materi anemia dan leukemia. Begitu pula yang lain. Jadi di kelompok ahli ini kalian harus memahami materi. Karena kalian akan menjelaskan ke teman kelompok kalian. Paham? Paham? Oke, silakan. Koroner adalah sesak napas dari keadaan sebelah kiri dan Baik, waktunya sudah habis. Kalian telah merangkum materi ya, bersama kelompok ahli kalian. Sekarang silakan kembali di kelompok asal kalian. Jelaskan materi yang telah kalian peroleh atau yang telah kalian diskusikan dengan kelompok ahli. Konsentrasi. Tepuk gembira. Sekarang silahkan presentasikan apa yang kalian peroleh dari kelompok ahli. Jadi siapa tadi yang dapat materi jantung koroner dan varises? Coba silahkan berdiri. Oke, sudah? Sekarang yang dapat materi hipertensi dan hipotensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam tubuh itu lebih rendah dari 90. Penyebab hipotensi adalah faktor efek samping obat-obatan. Jadi semuanya sudah mempresentasikan ya. Nah, sekarang kalian akan membuat peta pikiran hasil diskusi kalian dengan teman kelompok mengenai gangguan pada organ peredaran darah. Kemudian kalian akan presentasikan di depan teman-teman kalian. Tetap semangat kelompok. Semangat lihat. Semangat lihat. Ya, Ibu akan membagikan kalian LKPD, petunjuk pengerjaannya ada di sini. Sudah siap semua alatnya dan bahannya. Bahan yang kita butuhkan adalah karton, gunting, dan pensil warna. Silahkan berkreasi. Sudah habis. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok dengan menampilkan peta pikiran. Kelompok berapa yang pertama bersedia menampilkan hasil karyanya? Ayo, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan
Ibu tanya, kira-kira adakah yang kurang dari punyanya kelompok 3? Tidak ada. Kasih dulu tepuk salut untuk kelompok 3, ayo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tadi semuanya sudah presentasi dulu ya. Ibu beri apresiasi 2 jempol ya untuk semua kelompok untuk hasil karya membuat peta pikiran. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Pantun. Kita telah membuat pantun. Bagaimana tadi cara membuat pantun? Yang pertama menentukan apa? Tema. Kemudian yang kedua apa? Membuat baris ketiga dan keempat. Isi dari pantun ya. Kemudian setelah itu membuat baris 1 dan 2 yang merupakan dari sampilan pantun. Setelah itu kita belajar tentang apa? Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Mantap. Apa saja gangguan pada organ peredaran darah manusia? Varises. Ya, bagus. Hipotensi. Apa lagi? Ya, thalassemia. Dan ya, hipertensi. Jadi ada 8 ya gangguan organ peredaran darah. Jantung koroner, varises, anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, thalassemia, dan hemofilia. Sekarang kita akan melakukan evaluasi untuk mengecek apakah anak-anakku memahami materi dengan baik. Apakah semuanya siap? Siap! Mana semangatmu? Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Tulis nama ya. Yang sudah selesai silakan duduk. Oke, ibu sudah memeriksa hasil evaluasi kalian dan semuanya mendapatkan nilai baik ya. Yang terbaik hari ini ada yang mendapat nilai sempurna? Ayo siapa? Fadila. Kemudian nilai 95 Isma. Setelah pembelajaran kita hari ini ya, bagaimana perasaan kalian? Aku tanya di bagian mana kalian senang? Semua hentikan dulu apa? Bagian apa kegiatan apa? Bagian membuat pantun, apa lagi? Ice breaking, apa lagi? Pada saat membuat peta pikiran organ peredaran darah. Oke, ya bagus sekali. Ibu suka semangat anak-anakku hari ini. Ibu senang sekali karena terus terjadi peningkatan setiap kali pertemuan kita. Ya, ucapkan terima kasih ya untuk semangat kalian hari ini. Sampai ketemu hari Selasa ya. Kita akan membahas mengenai jenis interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi pesan ibu kalian harus menjaga kesehatan kalian ya. Kalian harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan anugerah kesehatan kepada kalian. Jadi tugas kalian menjaganya dengan cara apa? Berolahraga dan makan makanan yang